Firman, Mas Pongki, selamat datang di YouTube channel aku. Saya mau kasih tahu itu, saya hanya tanya apa yang saya pengen tahu ya. Jadi topik kita hari ini jadian orang fun. Kalian ikut dunia fun kan? Memang kelihatan juga begitu sih. Jadi saya mau belajar dunia fun itu kayak gimana dari kalian, dari pengalaman kalian sebenarnya. Jadi ideologi fun itu apa ya? Kalau kita bahas ideologi punk itu per individu manusia tersebut beda-beda ideologinya. Ada yang menerapkan seperti ini, ada yang menerapkan seperti ini. Itu banyak dan tidak akan bisa dibahas. Tapi tujuan masih dalam satu ruang lingkup itu sama. Ini mereka. Ya sebenarnya tuh lebih ke dalam untuk sejarah terdahulu ya. Untuk apa bahasanya, mengedepankan budaya melawan kapitalis di atas sistem, melawan suatu sistem yang dipimpin, maksudnya gini, melawan suatu sistem yang dipimpin oleh ketidakadilan. Seperti gini, kita kalau ngomongin hukum di Indonesia itu capek. Hukum hitam putih, ada duit bisa bolak-balik. Jangan masuk politik mas. Ya kan seperti itu. Jadi kalau kita bicara lagi ke ideologi punk itu masing-masing seperti tokoh-tokoh punk yang ada di ini itu berbeda-beda, dan pendapatnya, argumennya itu semua tepat, itu semua benar, karena mereka sudah lama di situ. Mereka berkreasi, mereka melukis, atau yang belum banyak lagi lain-lainnya kan. Benar itu. Tapi per tokoh-tokoh itu tentang ideologi tersebut, pribadi orang-orang tersebut berbeda-beda. Dan sebenarnya Pak itu gimana ya? Ideologinya gak terima, lebih ke diri sendiri, idealis kan gak terima sistem yang hancur, sistem yang seperti gini. Nanti saya ke politik lagi kesananya jadinya kan, ya seperti yang ada ini kan, kita menuntut hak kita, kita menuntut hak orang-orang yang di bawah, hak orang-orang kolong jembatan. Ya tapi maksud aku kan punk itu, ideologi punk ini di negara aku juga, di Eropa juga, di Amerika, di mana-mana ada kan. Itu memang sejarahnya lama banget juga dulu kan. Tapi maksud aku kenapa harus ada piercing, rambutnya aneh, ada banyak tato? Itu enggak juga. Tapi kebanyakan memang Eropa juga begitu, Amerika juga begitu. Mana jadi begitu? Kenapa kelihatan kalian itu harus beda dari orang biasa itu? Karena yang berbeda yang dilirik. Kalau kita sama, nggak mungkin kita dilirik. Karena kita beda, ya kita dilirik. Kita dilihat. Itu kayak promo kita ada di sini. Kita kan? ada loh di sini. Ya. Tapi bukan berarti punk harus piercing, harus tatoan, harus rambutnya gondrong atau gimbal kayak seperti gimana. Nggak seperti itu juga. Nggak kebanyakan begitu, rambutnya aneh-aneh gitu. Iya. Piercingnya di mana-mana gitu kan. Masihnya aja kan tatonya sampai kepalanya gitu. Kalau untuk apa? Biar kalian promo ideologi ini. Kita ada di sini biar orangnya sadar. Itu. Atau orang-orang kayak gini, dan mereka bisa nggak menerima kita. Mereka seperti curiga. Orang ini kelihatannya beda. Ideologi mereka apa gitu kan. Jadi kalian pilih cara kayak gini untuk promo ideologi kalian gitu ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga sekarang ini kalau saya ngomongin yang ada gitu ya, yang ada. Mungkin saya bisa di ini ya. Sebenarnya banyak juga yang mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu ya, mereka ikut-ikutan gimana. Ya memang awalnya ikut-ikutan, tapi semakin mendalami kan paham, oh seperti ini loh, oh ini belajar, makanya ada yang namanya alam raya.
pelaku ya, tokoh-tokoh, dan juga ada yang memang itu awalnya itu dulu baru akan tahu ketika kita sudah berbicara, sudah berdiskusi, bahkan bisa argumen sama orang-orang tersebut, baru kita akan paham. Mas, Bongki maksudnya ini maksudnya berapa? Saya angkat kaki dari rumah itu SMA kelas 1, berarti umur berapa ya? Umur berapa ya? Saya pun nggak tahu. Sekitar umur 17. Kalau Mas Firman? 17 tahun. 17 tahun juga. Jadi pas kalian masuk dunia ini, punk itu kan, kalian tahu nggak ideologinya kayak gini? Atau cuma ikut-ikutan gitu teman-teman? Saya paham. Mas Bongki mengerti dan terima ideologi itu dan ikut untuk belain ideologi itu kan. Kalau Mas Firman? Kalau saya orangnya ikut-ikutan aja, nanti belajar sama teman-teman itu. Dan nanti ideologinya diterima juga sama Mas Firman. Terus misalnya kan kalau di Eropa ya, di negara lainnya, setahu aku, di negara aku juga, kalau orang punya tato atau piercing itu nggak masalah. Tempat kerja bisa. Kalau dianggap negatif enggak. Orang punk, itu orang punk harus saya berteman sama dia, enggak ada begitu. Kalau setahu kan saya udah lama di Indonesia, saya tahu. Di sini kan kalau lihat orang punk dianggapnya kan negatif. Karena jujur ya saya, kelihatan kalian itu serem. Kalian di pinggir jalan. Saya ada pengalaman juga pas tahun pertama di Indonesia saya lihat orang-orang punk itu mereka sampai gampang aku minta duit, tapi saya kasih duit bukan untuk bantuan, biar mereka pergi, mengerti nggak? Jadi itu nggak ada hubungan sama ideologinya orang-orang kayak itu. Benar. Jadi kenapa itu? Kenapa image kalian negatif di Indonesia? Jadi seperti ini. Gimana nggak image jelek atau gimana ya? Mereka konsumsi obat-obatan, alkohol, yang dilihat masyarakat tadi ngeliatnya udah gak enak. Dia bicarakan ideologi, dia bicarakan idealis, dia bicarakan, tapi kelakuannya itu seperti itu ya kan? Gimana masyarakat mau terima? Tapi Mas juga pasti pernah. Saya pernah mengalami narkoba, saya pernah. alkohol juga kan? Ya, terus maksud aku di sini pasti ada komunitas ya kan, kalian pasti tahu saling tahu gitu kan, ini orang pang, kalian selalu jalan bersama juga saya lihat kan. Jadi emang nggak ada satu orang yang pintar bisa arahin anak-anak itu ke ideologi yang benar, bukan cuma narkoba. Yang menurut aku di sini kebanyakan pakai narkoba, pakai alkohol. Begitu kan, maksudku mereka selalu ikut kriminal. Kelihatannya begitu, image-nya begitu. Kalau di Eropa bukan, ya walaupun mereka pakai narkoba di Eropa, mereka masih orang yang udah kuliah atau polisi kimia, tapi ya mereka begitu aja. Kalau di sini lebih ke arah kriminal gitu kan. Jadi seperti ini, Bang. Ya, kalau mereka ada yang merangkul, mereka ada yang misalkan mengarahkan, Dek, ini begini salah loh, Dek. Ini gini, Dek. Ini. Kalau mereka ada yang merangkul, ada tokoh-tokoh yang gimana di situ, yang berpengaruh di situ, itu akan menjadi lurus-lurus aja jalannya, nggak akan belok kemana-mana, Bang. Ini jalanan, kita ngomongin di jalan-jalan, di trotoar, di lampu-lampu merah. Kalau mereka ada yang ngerangkul, ada tokoh-tokoh yang mengerti ideologi pang yang kayak gimana ya kan, turunlah, ajarkanlah mereka. Tapi lurus jalannya. Kenapa kalian nggak bisa pikir? Maksudnya sudah memikir. Bahkan terus kenapa masih ikut narkoba, alkohol gitu? Maksudnya kan kalian di pinggir jalan, gak ada kerja. Tempat kerja juga susah sama kelihatan kayak gini. Benar. Kan? Saya tahu Indonesia kayak gimana. Terus kalian bilang kalian pernah pakai narkoba, alkohol juga kan? Terus kalian dapat duit dari mana? ngamen, markir. Ya, terus kalian
pilih narkoba daripada pilih makanan. Yes. Itu juga apa lifestyle atau gimana? Maksud kenapa kalian kalian tahu kan itu jelek? Kalian tahu kan ini. Kita yang kurangnya pengetahuan saat itu, kita dididik kurang pengetahuan, kita kurang pendidikan, kita tidak bisa berpikir ke depan, ya kan? Jadi wah, sah-sah aja kalau kita namanya gimana sih? Bergaul sama tukang minyak wangi, kita ke bawah nih kan? Ya kita bergaul sama orang-orang kayak gitu, kita ke bawah minuman obat-obatannya. Realitanya seperti itu. Bukan kita tidak bisa. Wah ini salah nih. Ya kan? Apalagi tingkat remaja sampai dewasa itu rasa ingin tahunya tinggi, dicoba apapun dicoba. Ya Mas, tadi kan Mas bilang nggak ada yang ajarin kita. Kalau ada yang ajarin, kalian ikuti. Yes. Terus umur kalian 17 tahun kalian masuk ke dunia ini kan, mulai masuk ke dunia ini. Terus keluarga kalian baca di kalian, mereka nggak ajarin kalian, mereka nggak ajak kalian ke arah benar. Itu gimana? Ya harusnya ini yang harus dipecahkan. Jangan tanya saya, tanyalah tokoh-tokohnya, keluarga kalian, orang tua. Keluarga tentu cari. Terus memang anaknya aja yang bandel, anaknya aja yang nakal. Ya kan tadi bilang abang ada ajak ke jalan benar. Keluarga ajak kan. Ini loh, hobi kalau ditentang, jangankan gimana orang tua sendiri dilawan. Kalau kita ngomongin hobi kalau ditentang. Ya tapi kan berarti kalian pilih teman jahat daripada keluarga. Kalian lebih pilih teman. Enggak gitu juga. Saat itu kan kita masih tingkat remaja. Saat itu kan kita itu masih dengan egonya yang menggebu-gebu. Ya umur segitu ya. Karakternya masih emosionalnya masih wah. Ya itu. Kalau menurut saya sah-sah aja. Dan balik lagi, kalau keluarga, apalagi keluarga broken, wah itu udah semakin cepat kan. Mereka di luar gimana? Karena apa? Karena pendidikan pertama kan di dalam lingkup keluarga. Berarti ada kesalahan keluarga juga ya? Kenapa tidak? Memang itu yang benar. Mau kami juga begitu. Memang itu yang sebenarnya. Semuanya mulai dari keluarga. Nah, kalau mereka benar kasih sayang, bisa jaga kalian dari dunia itu kan. Menurut aku begitu, nggak tahu. Iya, menurut pribadi saya pun. Iya. Tapi ada yang nggak juga sih. Nggak semuanya dipukul rata gitu. Jadi mereka jadi kurban teman atau? Ya maksudnya kejadian orang pang itu jadian kurban, bukan guys? Bisa jadi karena keadaan. Tapi kan idola Jepang itu maju deh. Kenapa bagus sih? Ya oke, kenapa di Indonesia jadian orang pang itu jadian kurban kalau gitu? Nah, berarti kan menurut sebentar ya. Berarti tadi Mas komplain tentang sistem kan? Sistemnya salah jadi kita nggak terima gitu kan? Berarti di sini sistem pang juga salah. Memang salah. Menurut saya memang salah. Salah kan? Kenapa saya bilang salah? Kalau masih banyak ada yang kreasi apa yang diingin kalau di jalanan ya kan? Kalau udah ngomongin jalanan itu tempatnya gimana ya kan? Gak bisa kita ngomongin teriak-teriak kreasi apa? Memang salah. Tapi kan enggak, ini luas bang. Ini saya bisa diserang orang kalau itu ya. Ini kita kalau ngomongin pang ini luas. Ada yang di rumah punya band, punya ini dan mereka pang. Ada yang memang dia anak komplek, dia memang benar-benar ini musiknya di pang ya, nggak turun di jalan. Dan yang turun di jalan itu ya orang-orang menengah ke bawah, nggak mungkin orang-orang menengah ke atas sehari 2 hari tidur di jalanan juga pulang lagi ya kan, tidur di rumah AC, bantal, guling, benar nggak? Seperti itu nggak? Kalau orang-orang menengah ke bawah ya mereka juga ya menghadapi hidup kayak gimana, dicoba cari di jalanan itu
untuk ini sendiri kan. Seperti itu luas sekali bang. Ada yang di rumah santai, ada yang kerjanya tuh di komputer aja kayak gimana, lebih pang. Ya, misalnya kan ada cewek-cewek juga ikut punk. Banyak sekali. Saya tahu, saya lihat, sering lihat. Kan yang tanya kan? Ya, saya lihat, sering lihat. Sebenarnya saya kepo banget ya dengan hidup kalian kok bisa cuek kayak gini. Kalian tahu kan pasti masyarakatnya angkat kalian, ya kan mereka pasti takut dari kalian. Mereka mau berteman sama kalian, mereka mau kasih kerja gitu kan. Kalau kalian mau kerja kan, gara-gara kegiatan kalian gitu kan. Ya saya pun juga begitu. Tahun pertama saya takut dari kalian. Kalau lihat orang tua saya takut karena cara mereka yang salah. Mereka ganggu, takut. Di sini kan di daerah Pamulang kan kita. Ya angkot banyak orang naik angkot. Dan nyanyi ganggu, suaranya hanya gak bagus. Dan mereka kasih duit bukan untuk bantuan, biar kalian gak ganggu pergi gitu kan. Kalian tahu itu semuanya, kalian tahu kan, kalian sadar kan itu semuanya. Kasih dia apa? Kalian kasih kan kalian orang yang gak mau. Perasaan itu menurut sakit hati. Kalian merasa gimana? Cuek. Jadi itu bagus gitu. Inilah yang namanya dibilang penilaian manusia tersebut kan. Kita juga nggak bisa sebut orang lain seperti kita kok. Ada juga yang memang buktinya saat ini kami diterima, kami diajak menunggu kami. Ya kan? Ya tapi masing-masing individu manusia kan berbeda. Kebanyakan realita, memang kebanyakan orang menganggapnya seperti apa. Tapi ketika sudah tahu, ketika anak-anak ini begini loh, anak-anak ini begini loh, baru mereka kan terima. Kalau yang nggak tahu yang gimana ya, takut, gimana kan, mengganggu banget nih, anak-anak ini tahu gimana, yang nggak ngerti, yang nggak paham. Kalau yang paham yang tahu itu banyak, yang terima kasih. Garis besarnya memang dipandang itu memang jelek. Garis besarnya memang dipandang itu gimana? Ya balik lagi. Ya memang dari kita orang juga yang buat seperti itu. Sekarang ada pertanyaan kayak gini dari aku, saya objektif ya, jangan salah paham. Ya kalian di sini kan ini asrama, ada ustaz, dia ajar kalian ke dalam baik, dia kasih tempat tinggal gitu kan, kalian bisa makan di sini, bisa duduk enak-enak gitu kan. Pertanyaannya kayak gini, kalian ikut asrama ini untuk kata manfaatnya atau beneran mau jadi orang baik? Mau jadi orang baik. Itu dia, mungkin pasti bisa ada yang mau manfaat juga kan? Karena di sini ada tempat yang bagus, ada makanan, bisa duduk, kalau hujan nggak usah tidur di jalan. Pasti ada yang mau manfaatnya juga kan? Pasti ada kan? Pasti kalau kalian beneran mau ikut jalan baik atau kalian ada manfaatnya di sini karena kalian bisa juga kan? Kalau seandainya ada berpikir seperti itu beberapa mereka nggak tahan lama pasti keluar. Oh ya, benar. Mereka nggak akan kan? Balik lagi ke niat. Berarti nggak bisa pura-pura. Nggak bisa, mereka nggak akan bertahan lama. Kalau mau di sini udah. Saya mau belajar sungguh-sungguh. Apa yang saya nggak tahu, pengen saya telan semua di sini. Buku banyak ya kan, dari alif bata sampai bisa baca Al-Quran. Memang realitanya seperti itu kok. Dari saya nggak bisa ngomong sampai saya lancar ngomong. Saya bilang kalian masih orang pang masih ikut kalau saya pribadi, ketika saya mengerti saya baru jadi apa? Baru jadi pak. Sekarang masih pak. Dari ideologinya kan, bukan dari lifestyle-nya. Yang berarti kemarin dulu kalian salah paham. Sekarang baru paham. Dan masih terima pang. Ya. Saya juga setuju sama ideologi pangnya sebenarnya. Tapi saya nggak setuju sama narkoba atau ini mungkin enggak.
Karena punk itu menurut aku ideologi lifestyle, tapi bukan pakai narkoba atau alkohol atau apa cuek orang-orang lain, tapi dengan orang-orang lain. Saya cuma baca rumah itu. Mungkin di sini itu yang disalah paham. Jadi ada nggak pengalaman yang kriminal gitu? Ada. Kita berpengalaman gitu. Berantem sama siapa? Berantem sama preman. Maksudnya berantem sama orang punk juga? Bukan. Kalau saya pribadi, pengalaman yang paling ini berantem sama preman sampai yang jadi panjang urusan pidana dihukum. Alasan berantem itu apa? Alasan berantem saat itu seingat saya itu diganggu. Awalnya tuh mereka itu kena alkohol, kita kena alkohol, kita diganggu, kita nggak mau diganggu ya, kita diganggu di situ. Ya kita kena konsumsi alkohol juga kan jadinya meledak juga sama-sama ini. Ya, di emosinya ini. Iya. Itu bapak antar sampai dengan korban. Ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Dari teman dari Mas atau dari mereka. Gara-gara apa pukul? Iya. Atau ada Saya pakai itu kan ada takut itu pakai gunanya pakai pisau. Berarti Mas yang sama botol-botol apa namanya itu kan pokoknya yang tukang dagang tetap itu habis juga apa namanya gara-gara berantem yang nyerang kan apa aja diambil, ada batu ada apa aja yang itu ya. Jadi masih ditangkap sama polisi. Saya itu nggak tahu ini bulannya Sebulan kabur atau ke enggak ketahuan? Belum ketahuan. Investigasi belum berhasil. Pas investigasinya berhasil, dia harus ketahuan dan ditangkap sama polisi. Jadi dihukumin berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun di penjara. Terus di penjara gimana? Banyak waktu untuk pikirkan. Ini kalau saya cerita ini agak panjang. Kenapa? Ya, sebenarnya nggak mau ingat-ingat itu. Bagaimana itu? Mana kayak berhadapan. Udah nggak ada manusia lah di dalam itu. Nggak ada. Udah nggak ada manusia lah. Sama termaksud yang jaganya semua udah bukan manusia itu. Ya kalau manusia mungkin lah tega menyiksa manusia seperti itu dia. Jadi udah menjadi manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Terus setelah 4 tahun masih lanjut dunia punk ini atau gimana? Saya emang nggak bersalah. Di situ saya bebas. Saya bebas juga PB, pembebasan bersyarat. Pernah mungkin terdalam. Ya apa ini? Sampai ke Banda Aceh, sampai ke Batam, sampai kemana-mana. Di situ saya punya riset sendiri terhadap. Udah mulai berubah habis penjara. Jadi gini, ya, Mas sudah 30 tahun umurnya, Mas 25. Jadi kalian pasti akan menikah kan insya Allah kan, kalau jodoh kan. Jadi ini Mas satunya sampai kepalanya. Yang menurut aku ini keren. Oke, tapi di Indonesia pas itu dianggap salah. Walaupun cewek jatuh cinta sama Mas ini, keluarganya bisa ngasih masalah kan, setuju gitu kan. Terus gimana nanti perasaannya gimana sih? Rencananya gimana nanti? Kalau jodoh sih udah ya. Kalau jodoh udah pasti. Kalau jodoh udah sehat jadi dia nggak takut. nggak tahu. Nggak takut. Punya pacar nggak sekarang? Banyak pacar. Makin cemong makin banyak ceweknya.
Maksudnya banyak pacar berarti playboy ini. Lain tuh. Tapi ini tasawuf. Baru belajar. Baru belajar. Jadi apa? Punya pacar. Saya nggak bilang banyak pacar. Punya pacar, oke? Terus apa? Dia orang pang juga nggak? Enggak. Dia nggak ada tato. Enggak ada. Terus apa? Dia apa? Gimana? Suka tato masnya? Atau dia kan itu masalah sama masa lalunya, tatonya, kelihatannya. Dia cuma peduli hatinya gitu. Iya gitu. Kamu cinta. Terus apa? Serius nggak? Serius. Serius, tapi kalau nanti keluarganya juga gimana? Menurut kalian bisa diterima nggak? Kalau jodoh mah insya Allah. Kalau jodoh insya Allah. Amin. Kalau mas gimana perspektifnya soal pernikahan itu? Kan mas juga ada tato ini kelihatan tapi kelihatan juga. Saya Di dalamnya pasti mau tato ini. nikah sama siapa sih yang nggak mau? Sama siapa sih? Iya, dulu pertanyaan itu sama siapa? Cari dong. Aku aja nggak ada. Kalau apa, saya tahu solusinya gimana, saya tepat dulu. Saya jomblo ini. Jadi mas apa belum ada pacar? Tapi ada niatnya. Ada. Insya Allah. Kapan aja? Ya kan namanya jodoh. Cewek itu bisa dicari, tapi jodoh itu nggak bisa dicari. Kan jodoh itu di tangan Allah. Cewek itu bisa dicari. Cewek itu di mana-mana bisa dicari. Saya bisa jodoh itu nggak bisa dicari. Itu di apa urusin sama Allah. Ya cuma kan banyak kami kalau saya bilang gitu, jodoh itu nggak bisa dicari. Mereka bilang, tapi harus usaha juga. Masa saya cari cewek-cewek di luar, ini bisa jadi jodoh enggak? Ini bisa jadi jodoh enggak? Kan? Itu kayak kecelakaan, gitu enggak? Di Alfamart saya bisa apa, mau belanja, tiba-tiba saya kenal sama apa seorang gitu kan? Saya nggak usaha kan? Saya cuma kesana untuk belanja kan? Tapi bisa kenal, kalau jodoh bisa kenal, bisa jatuh cinta, bisa menikah, itu namanya jodoh kayak kecelakaan, nggak bisa direncana, tiba-tiba itu jadi menurut aku ya. Oke, jangan lupa kita itu topik itu apa bukan jodoh. Jadi sekarang kalau di sini ada kan yayasan namanya Tasawuf Underground kan itu. Jadi kalian ikut komunitas ini untuk apa memperbaiki diri kalian gitu kan. Jadi di awal pertama kali gimana kalian kenal sama komunitas ini? Saya justru nggak tahu tasawuf underground itu apa awalnya. Ya ada teman-teman dari Pangai juga. Kalau anak pang di sini kan kita ngomongnya yang di sini aja deh. Ya kan kalau di luar kan yang dibahas mungkin terlalu gimana ya kan. Kita ngomongin anak pang yang di sini. Itu ada skena di tiap kota, tiap sudut kota, sudut pasar itu ada skena. Ada tongkrongannya mereka. Dan memang tiap hari mereka nongkrong di situ-situ ya. Nah, ada yang namanya saya ketemu saya tuh di Fatahila di kota tua. Ketemu lagi di Tanah Abang ada pengajian doang. Ada pengajian. Jadi gimana kalian udah senang nggak di sini? Saya senang banget ya. Apa bedanya? Apa bedanya sejak udah masuk ke sini? Bedanya apa dari dulu dan sekarang? Beda apa dulu? Ya, dulu kan di pinggir jalan, orang yang ngomong. Hidupnya sekarang udah lebih teratur. Kita tidur nggak sembarangan lagi, kita mandi bisa hampir 4 kali 5 hari sehari kita mandi kan perjalanan. Kita nyari kamar mandi ini kan sulit juga. Terus enaknya cuma mandi ya. Mandi, kita bisa bersih, mulai bersih, hidup mulai tertata, pemikiran mulai ke depan. Seperti itu bedanya. Terus sekarang apa setahu aku mas kuliah juga ya? Gimana itu? Ini juga nggak nyangka bisa kuliah. Nggak ada kepikiran kuliah gitu. Kebetulan ngobrol-ngobrol sama ada
beberapa siswa banyak juga saingan saya juga super gitu nggak lolos itu lagi gelombang kedua Jurusan apa? ilmu Ilmu hukum. Ini kontrasnya gimana ya? Jauh beda ya. Dulu sampai masuk kriminal, sampai apa bunuh orang, masuk penjara, dan sekarang Mas ambil apa jurusan hukum. Jadi targetnya apa? Kenapa jurusan hukum? saya bisa ngajarin gini loh, banyak di antara teman-teman saya yang awam sama hukum banget hukum. Kalau udah bicara hukum itu udah wah dari mana deh ya kan, masyarakat di sini udah sekali lah. Jadi saya sih bisa bantu yang membutuhkan. Dan bisa bedain hak mereka ya. Karena gini, mana ada sih yang namanya orang ngerti hukum terus dihukum karena dia udah ngerti hukum kan, makanya dia menghindar dari oh ini salah nih, ini benar nih. Itu juga sih saya, jadi bahkan saya pernah dihukum, jadi saya belajar hukum, ya agar tidak dihukum lagi. Seperti itulah. Ini ideologi ya, ideologi punk juga. Iya. Tapi dalam positif ya, harus begitu sebenarnya. Kan sekarang Mas ada apa tato, ini Mas kata Mas ini. Kalau kalian ke kuliah, kalau kalian di pinggir jalan, tato, kan piercing, kan kalian tak kuat. Maksud ekonominya, posisinya tak kuat. Ekonomi yang kuat, posisinya tinggi, pasti bisa cuekin kalian. Karena kalian tak kuat, kalian tak ada apa-apa. Sekarang Mas ambil apa? Hukuman jurusannya. Nanti bisa jadi apa? Posisi tinggi kan? Siapa bisa cuek? Apa Mas? Gara-gara tatonya, gara-gara kegiatannya, nggak ada kan? Karena kuatnya Mas mikir sendiri, posisinya Mas mikir sendiri kan? Mas bisa cuekin mereka, gak butuh sama orang lain kan? Walaupun apa mau pakai baju apa, mau apa tato apa, mau percaya apa kan? Itu maksud aku. Ya, ideologi kami itu bagus sebenarnya. Tapi kalau kalian apa pilih jalan apa yang negatif, pakai narkoba, gak kerja, apa cari duit apa sembarangan gitu, itu cuma bisa bikin nasi, bisa kenyang aja sehari ya. Tapi untuk masa depan kalian bisa ngapain? Bisa apa? Karena nggak ada posisi, nggak ada kuatnya. Ini contoh yang bagus kan sekarang, Mas posisinya, nggak ada yang peduli apa kelihatannya, tatonya, mereka nggak terkomplain apa-apa. Itu hak Mas sendiri kan. Dan sekarang Mas bisa apa belain ideologinya sama posisi tingginya gitu kan. Lebih berhasil ini daripada apa di pinggir jalan di jalan cari duit apa sembarangan gitu kan. Ini contoh yang bagus. Mas ada rencana nggak kuliah juga? Insya Allah ya. Kalau masuk ke universitas sama tato kayak gini gimana ya nanti guru-guru dosen-dosennya? Mereka gimana ya? Anggap negatif. Pasti kan mereka pertama kali apa anggap negatif, tapi kalau kenal-kenal, ya saya jujur seharian saya di sini kan, saya ngobrol sama kalian. Ya ini saya bilang kan tahun pertama di Indonesia saya lihat banyak orang-orang kayak kalian gitu, saya takut mereka ganggu. Saya berpikir mereka beneran negatif bahaya gitu. Ya kan di sini udah dibuktikan hati kalian itu smooth banget sebenarnya. Ini berarti kita masyarakatnya gak bisa judge orang gara-gara kelihatannya ya. Dan kasihnya Ya, semakin kita cuek kalian apa pilih jalan jarak kan. Kalau semakin kita dekat sama kalian lebih terbuka dan kalian ikut kita kan. Ini contohnya kan biasanya ini kan mereka buka pintunya dan kalian masuk. Di sini nggak ada kriminalnya, nggak ada narkobanya, nggak ada apa alkoholnya. Kalian sholat, ngaji, belajar Al-Quran kan Islam, sampai apa jadi kuliah di universitas kan sekarang. Jadi sebenarnya ada salah masyarakatnya juga kan kita nggak welcome sama kalian dan
kita cuek, ini bahaya, ini kotor, ini bau, ini pakai narkoba, ini pakai alkohol, mabok, jadi kalian lebih jauh. Sebenarnya kalian butuh apa? Kalian butuh sebenarnya apa? Perhatian dari kita juga kan? Ada kurang di hidup kalian, sebenarnya kita harus penuhi itu kan? Kalau kita penuhi itu, jadi bersama kita kan? Apa? Oke, makasih banyak ya Mas Firman, Mas Pongki, sudah jadi tamu aku, dan saya banyak belajar dari sekolah kalian. Semoga apa penonton kita juga belajar. Saya mau ucapkan makasih banyak ya.